Rasa cemburu, bab 46. Darlene menggigit bibir dengan kuat, tidak membiarkan suara sedihnya terdengar oleh Hendrik. Dengan bercanda berkata, "Hendrik, aku tidak menghindarimu. Aku benar-benar sudah tidur. Sudah begitu malam, kalau kamu naik akan dilihat oleh tetangga yang suka bergosip. Mungkin akan mempengaruhi nama baikmu." "Darlene," Hendrik dengan menegaskan memanggil namanya. Darlene menahan emosinya, tertawa memotong pembicaraan Hendrik. "Hendrik, kalau kamu bersedia, besok datang temani aku pergi ke rumah sakit ya. Kakiku sepertinya sedikit sakit." "Darlene, kakimu sakit. Kenapa tidak katakan dari awal? Sekarang aku antar kamu ke rumah sakit ya." Begitu Hendrik mendengar kakinya terluka, dia pun tidak banyak bertanya lagi. Hendrik yang seperti ini membuat hati Darlene semakin sedih. "Hendrik, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa? Kenapa harus begitu baik padanya?" Darlene benar-benar tidak bisa membalas perasaannya. "Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Aku sudah sangat mengantuk. Besok baru katakan lagi." Hendrik yang mendengar suara Darlene menguap, terdiam sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu besok aku datang menjemputmu." Baiklah." Setelah Darlene selesai berkata, dia pun menutup telepon. Tubuh kurus masih bersandar di balik jendela, melihat bayangan yang masih belum pergi. 10 menit, 20 menit, setengah jam, sudah berlalu. Hendrik masih ada di sana. Darlene mulai tidak sabar. Hendrik tidak akan menunggu semalaman di bawah kan? Untungnya di saat dia merasa khawatir, Hendrik pun kembali ke dalam mobil. Perlahan, mobilnya pun meninggalkan apartemen Darlene. Darlene pun mendesah, mengerutkan dahi dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Ting tong, terdengar suara bel, memutuskan pemikiran Darlene. Tatapan yang cerah dan takut melihat ke arah pintu. Seperti yang ada di luar pintu bukanlah orang, tapi adalah arwah yang membuatnya ketakutan semalaman. Yang lebih tepatnya adalah hal yang tidak ingin dia terima. Bel pintu berhenti, lalu berbunyi lagi. Terasa orang yang ada di luar pintu sangat sabar. Sekali demi sekali mengulang gerakannya. Kalau bukan karena takut mengganggu tetangga, Darlene benar-benar ingin berpura-pura tidak mendengar. Dia menggigit bibir dan tetap pergi membuka pintu. Kakinya dari pulang sampai sekarang sudah bengkak besar. Dia tidak membuka lampu dan memeriksanya, jadi tidak tahu pastinya sudah menjadi seperti apa. Setelah Darlene sampai di depan pintu, dahinya sudah mengeluarkan keringat dingin. Dia menarik napas, lalu membuka pintu. Tubuh Yos yang tinggi pun muncul. Melihat ruang tamu yang gelap, Yos pun mengerutkan dahi. Kalau bukan karena bayangan di depan pintu sangat tidak asing, Yos pasti akan mengira kalau wanita ini sudah melarikan diri. Memikirkan kebiasaan Darlene biasanya, dia pun masuk ke dalam. Darlene merasa dirinya seperti selir yang sedang menunggu kebahagiaan yang datang. Tubuhnya menjadi tegap dan menutup pintu. Yang dia tutup sepertinya bukanlah sebuah pintu, tapi adalah penjara yang membuatnya tidak bisa melarikan diri lagi. "Hendrik sangat peduli padamu?" Yos bukan bertanya, tapi berkata dengan yakin. "Apakah ini ada hubungannya denganmu?"
Darlin memegang telapak tangannya sendiri dan menjawab dengan dingin. Tatapan Yos semakin berkerut. Wajahnya tetap begitu tenang, melemparkan sebuah berkas ke atas meja. Tanda tangan. Darlin dengan perlahan berpindah ke sofa, mengeluarkan berkas yang ada di dalam. Lampu belum dibuka. Dengan cahaya dari bulan, mencari tempat untuk menandatangani. Dengan cepat menandatanganinya, seperti itu bukanlah kertas, tapi adalah sekumpulan binatang buas. Tidak mau lihat isinya dulu. Tindakan Darlin membuat suasana hati Yos yang awalnya buruk menjadi semakin buruk. Tidak perlu. Apakah setelah melihat akan mengubah kenyataan? Darlin mentertawai dirinya. Kemari. Yos tidak suka nada Darlin yang begitu pasrah. Sepertinya dia yang sedang memaksanya saja. Memikirkan bayangan yang dia lihat di bawah, tatapan Yos pun menjadi dingin. Kulit kepala Darlin kebas. Tahu kalau dia tidak bisa menghindar lagi, walaupun mereka berdua sudah sangat sering berhubungan di atas ranjang. Tapi hanya kali ini dia begitu memberontak, bahkan juga merasa jijik. Setelah Darlin dengan tidak mudah berjalan ke hadapan Yos, dia masih belum berdiri dengan stabil. Seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia sudah digendong ke dalam pelukannya, berjalan ke arah pintu kamar. Begitu tidak asing seperti saat Darlin pergi ke apartemennya. Yos juga memahami apartemen ini. Dia jugalah yang menyuruh orang untuk menjual apartemen ini dengan harga murah pada Darlin. Hal kecil ini di dalam hatinya tentu adalah hal yang tidak perlu dikatakan. Jadi dia tidak pernah mengatakan hal ini pada Darlin. Darlin hanya memikirkan cinta murninya selama 3 tahun lebih, masa kuliah dan 3 tahun lebih setelah dia tamat. Semuanya sudah dia sia-siakan begitu saja. Sama sekali tidak memikirkan bagaimana Yos mengetahui tempat tinggalnya dan bagaimana bisa dengan mudah menemukan kamarnya. Yos pun marah. Gerakannya sedikit kasar. Langsung melemparkan wanita yang ada di pelukannya ke ranjang. Jelas-jelas jarak yang tidak terlalu tinggi dan juga ada ranjang yang lembut. Namun wanita itu tetap mendengus. Sekarang ingin memohon sudah terlambat. Tubuh Yos yang tinggi dengan tepat menemukan tubuh kecil Darlin, menekannya. Tangan pria yang besar mengelus kulit yang tidak asing dan mengetahui bagian sensitif wanita. Dengan perlahan membuka roknya, seperti merasakan ketegangan dan ketidakberdayaan wanita yang ada di pelukannya. Bibir yang tipis perlahan bergerak dari bagian dadanya hingga ke bawah. Seperti api yang terus membakar padang rumput, hingga membuat wanita ini berinisiatif meminta ampun. Darlin sepertinya sengaja melawan Yos. Tubuhnya jelas-jelas sudah mulai gemetar, tapi dia bersikeras menahan tubuhnya. Bibir merah yang berisi sudah hampir berdarah karena digigitnya sendiri. Darlin tidak akan menyerah. Yos sepertinya dari awal sudah mengetahui pemikiran bodoh Darlin. Bibir yang awalnya berhenti di tulang lehernya seketika menghirup napasnya. Lidah yang dingin membuka rahangnya, memasuki mulutnya dan merasakan kemanisannya. Dengan sekuat tenaga memasuki setiap sudut mulutnya, membuat Darlin mengingat aromanya. Darlin sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Membuka mulut seperti ingin membalas dendam menggigit Yos. Begitu membuka mulut, malah membuat seseorang lebih mudah masuk ke dalam. Bahkan lidahnya juga ditarik orang. Gaun berwarna hitam juga sudah ditarik hingga ke dada. Sepasang tangan besar yang panjang dan bertenaga itu menyentuh bagian tubuhnya yang lembut. Yos,
Jangan. Darlin tidak ingin menyerahkan dirinya padanya dengan cara seperti ini. Kamu ingin bagaimana? Bagaimana kalau begini? Yos hanya merasa dia malu. Suaranya terdengar serak karena nafsunya. Hanya mendengarnya membuat orang tergoda. Kamu, apakah yang ingin kamu lakukan? Suara Darlin yang tidak jelas keluar dari mulutnya. Seperti menjawab ucapan Yos, satu tangan dengan mudah memasuki bagian tubuh sensitif Darlin. Sekujur tubuh Darlin membeku, menahan perasaan yang datang tiba-tiba ini, meledak, gemetar dengan keras, menjerit. Walaupun sudah mengingatkan dirinya berkali-kali, tapi akhirnya dia tetap tidak bisa menahan dan menyerah. Dia benar-benar tidak bisa mengabaikan perasaannya pada Yos, menyerahkan dirinya padanya dalam keadaan seperti ini.